Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis usaha toko bangunan. Kali ini saya akan membuatkan video requestan dari Bang Denny dari Bandung ya Bang. Kemarin Abang bertanya melalui WhatsApp ya, bagaimana pembagian dividen atau pembagian hasil untuk usaha toko bangunan yang menggunakan jasa investor ya Bang. Oke begini, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini saya bukan mengguruin teman-teman yang memang sudah senior atau mengguruin para coach-coach yang memang sudah ahli di bidang investor ya. Jadi ini sepengalaman saya. Kebetulan saya juga menjalankan usaha toko bangunan itu memiliki investor ya. Jadi kami tidak sendiri. Nah, jadi ini menurut pengalaman kami ya, menurut pengalaman saya. Nah, ini saya share kemungkinan teman-teman ada yang ingin meniru atau menduplikasi, oke silahkan. Oke, sebelumnya kita usaha toko bangunan itu membutuhkan modal yang sangat besar teman-teman ya. Bukan kayak kita usaha makanan ya, usaha kelontong gitu. Modalnya sangat besar karena itemnya sangat mahal-mahal ya. Jadi membutuhkan modal yang sangat besar. Kalau kita berdiri sendiri itu akan sulit ya. Contoh, saya punya keahlian, kemudian saya punya rekanan atau kenalan para tukang-tukang gitu misalnya. Tapi saya ingin membuka toko bangunan, saya tidak punya modal, saya punya skill, saya punya channel, saya punya pengalaman seperti itu kan. Nah, saya tidak punya modal. Jadi jika saya ingin cepat membuka sebuah toko bangunan itu dua kemungkinannya. Yang pertama saya pinjam ke bank atau saya menggait investor seperti itu kan. Nah, untuk menggait investor kita perlu berunding atau kita berdiskusi dengan investor itu berapa pembagian persenannya seperti itu kan. Jadi kita harus di depan itu benar-benar clear berapa persenan yang kita dapat, berapa yang investor dapat seperti itu kan. Jadi biar sama-sama enak jalannya usaha kita ya kan. Jadi sepengalaman kami yang saya terapkan itu seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan di Microsoft Word ya. Jadi ini sudah saya tulis biar lebih gampang saya menjelaskannya. Jadi yang pertama itu pembagiannya itu ya, pembagian investor dan pengelola ya. Kita sebutkan pengelola dan investor ya. Jadi ini yang pertama itu ini investor ya, ini investor. Ya. Ini investor, kemudian P ini pengelola. Nah, jadi pembagian yang pertama itu 30 dan 70. 30 untuk investor, kemudian 70 untuk pengelola. Jika apabila investor sama sekali tidak terlibat dalam menjalankan bisnis. Artinya investor itu tinggal menyerahkan uang ya, menyerahkan uang kepada kita sebagai pengelola. Nah, dia tidak mau ikut campur tentang masalah operasional, kemudian produksi ya, proses produksi dan pengurus keuangan segala macam dia tidak mau ikut campur. Jadi setiap pembagian hasil dia hanya lihat laporan kemudian dia menerima dividen ya atau keuntungannya. Nah, seperti itu. 70 ini untuk pengelola. Jadi kita sebagai pengelola itu kita melakukan semua kegiatan produksi, melakukan semua pengurusan keuangan, pemasaran dan lain-lain. Pokoknya itu tanggung jawabnya 100% di pengelola.
Nah, ini ya bisa diterapkan ini jika memang sang investor itu tidak ingin ikut andil dalam menjalankan bisnis tersebut ya. Yang kedua, 40 banding 60. Artinya investor 40, pengelola 60 ya. Apabila investor terlibat dalam merintis bisnis, ketika bisnis telah mulai stabil, pengelola menjalankan bisnis sepenuhnya dan memberikan laporan bisnis dalam jangka waktu yang disepakati terhadap investor. Jadi artinya yang kedua ini, investor itu terlibat dalam merintis bisnis, artinya baru buka misalnya seperti itu kan, baru buka, investor ini ikut terlibat, artinya dia support, ibaratnya support pembelanjaan, dia membantu untuk mensistem misalnya seperti itu. Dia ada ikut andil dalam merintis. Nah, ketika sudah mulai stabil, sudah mulai bisa dilepas kira-kira oleh investor, investor lepas tangan ya. Jadi dialihkan ke pengelola 100% seperti yang atas tadi ya. Tapi di sini di dalam merintis investor ikut ya, ikut andil. Oke, yang ketiga 50 banding 50. Artinya investor 50 dan pengelola 50. Apabila investor terlibat terus dalam keputusan-keputusan bisnis. Artinya seperti ini teman-teman. Pengelola itu tidak 100% mempunyai wewenang untuk keputusan-keputusan bisnis, artinya kebijakan-kebijakan misalnya kita membuat program ini setiap bulan seperti itu pengelola harus lapor ke investor. Nah, meminta persetujuan atau kita harus diskusi dengan investor. Ini baik atau enggak seperti itu kan, ini bisa kita teruskan atau enggak, keputusan-keputusan seperti itu. Misalnya kita mau nambah aset seperti itu kan, kita mau nambah pegawai seperti itu keputusan-keputusan itu pengelola harus diskusi dengan investor. Sedangkan di yang poin nomor 1 sama nomor 2 ini, itu investor tidak mau tahu ya di awal. Yang pertama ini di awal memang semua nggak mau tahu. Nah, yang kedua ini dalam merintis itu boleh tahu ya. Jadi ketika merintis mengambil keputusan itu terlibat investor ya. Nah, kemudian yang keempat itu 60-40. Investor 60, pengelola 40. Apabila investor mengurus pemasaran dan keuangan, sedangkan pengelola hanya mengurus masalah proses produksi. Artinya, kalau saya contohkan di toko bangunan, mengurus pemasaran dan keuangan. Artinya gini, investor ini dia mencari proyek-proyek, ya kan? Mencari proyek-proyek, kemudian keuangannya, artinya dia mengelola keuangannya juga ikut seperti itu. Sedangkan pengelola hanya mengurus masalah proses produksi. Artinya ketika ada proyek, sang investor calling atau lapor ke pengelola. Di sini ada proyek, segera turunkan barang seperti itu kan. Ini semen sekian. Nah, seperti itu. Jadi si pengelola tinggal mengurus barang apa yang mau dikirim ke proyek tersebut seperti itu. Jadi tetap orang ini investor dan pengelola ini tetap berjalan bersama. Kemudian yang nomor 5 itu ada 70-30 ya. Investor 70, pengelola 30. Apabila investor mengurus pemasaran dan keuangan dan memiliki keterlibatan dalam proses produksi. Nah, artinya pengelola atau investor itu dia ikut dalam mengurus pemasaran dan keuangan ya, lebih banyak lagi dia ikut keterlibatannya dan memiliki keterlibatan dalam proses produksi. Artinya dia juga ikut mengecek misalnya ini ada proyek seperti itu kan. Ada proyek, dia yang cari, investor yang cari, kemudian keuangannya dia yang atur untuk apa belanja-belanjanya. Kemudian dalam proses produksi, artinya pengiriman barang itu dia ngecek juga seperti itu kan. Jadi pengelola ini apa? Ya pengelola hanya menyiapkan barangnya seperti itu kan, menyiapkan barangnya, dia kerja teknisnya seperti itu kan. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu 5 poin yang jadi tolak ukur saya dalam menentukan
pembagian hasil atau dividen dengan pengelola. Nah, tapi ya saya juga nggak berpatokan dengan ini sebenarnya ya. Saya tidak berpatokan dengan ini. Kenapa seperti itu? Nah, ini kan kembali lagi ke kita, pengelola dan investor. Itu kita diskusi ya. Kemudian kita berunding, ada tawar-menawar di dalam diskusi itu. Jadi ketika kita ajukan sekian persen, misalnya kita kan pengelola ajukan sekian persen, mau nggak investor ya kan, setuju nggak? Nah, kalau misalnya mereka menawar, ya kita gimana? Sesuai nggak kan gitu. Nah, kalau memang sesuai, baru kita lanjut seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa juga patokan seperti ini karena kan apalagi kalau misalnya jumlah nominal uang yang digelontorkan investor ini banyak ya. Jadi mereka kan agak seperti apa gitu ya. Agak ragu ya kan, sedikit sekali dapatnya seperti itu kan. Nah, jadi dalam diskusi itu kita ada tawar-menawar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu kesepakatan bersama sebenarnya. Ya tergantung kita ya di mana di berapa persen kita bisa merasa enak, nyaman. Oh, sekian saya cukupnya sekian ya kan. Kalau misalnya bisa ditambah lagi ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah sesuai dengan skill kita atau kemampuan kita. Oh, saya maunya segini, ditawar sekian. Oke, enggak masalah, kita lanjutkan seperti itu kan. Nah, tapi ya ingat juga setelah kita menentukan ini ya, menentukan pembagian hasil ini, jangan lupa untuk kita membuat MOU atau perjanjian ya, perjanjian. Jadi perjanjian itu sangat penting. Artinya kalau saya ya, sepengalaman saya membuat perjanjian saya itu di sini, di poin nomor 5 ini pembagiannya. Tapi investor itu tidak ikut dalam produksi keuangan ya. Nah, hanya di pemasaran saja. Jadi saya fleksibel juga, nggak milih ini juga, tapi ini sebagai patokan ya kan. Nah, jadi mengurus pemasaran artinya mereka, para investor ini cari proyek seperti itu kan, ada proyek desa, proyek apa, mereka yang mencari. Nah, untuk keuangan dan proses produksi itu tim kami yang melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, dalam perjanjian itu harus jelas MOU-nya, agar dalam kurun waktu berjalannya usaha ini kita tidak ada saling curiga, saling gimana ya, ada crash lah pokoknya. Jadi harus MOU ini harus jelas dan disepakati bersama. Untuk teman-teman yang ingin membuat MOU atau mau tahu tentang MOU itu seperti apa dalam bisnis usaha atau bangunan, boleh nanti di komentar, nanti kita buatkan videonya ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan itu di sini. Setelah kami berdiskusi dan menentukan dividennya, itu saya arahkan kemari ya. Ini laporan pembagian hasil. Jadi ini seperti apa ya? Perkiraan kasar seperti itu kan, perkiraan kasar. Nah, perkiraan kasar. Nampak ya? Nah, di sini laporan pembagian hasil. Di sini ada modal. Ini investor 1, 2 dan pengelola. Nah, ini kalau misalnya kita 2 investor, itu biasanya misalnya seperti ini, ada dua investor ya kan. Totalnya misalnya mereka masukkan 100 juta, berarti mereka harus bagi 2. 150 juta untuk satu investor. Nah, total 100 juta ya kan. Nah, kemudian untuk menentukan pembagian hasilnya, kita tentukan dulu pembagian hasil ke pengelola. Ya, misalnya seperti tadi, kita misalnya pengelola minta 30% saja. Ya, kita tentukan dulu 30%. 30%. Nah,
Berarti pembagian hasil investor 1 dan 2 itu 35 seperti itu kan. Nah, ya, ini dia. Nah, kemudian kalau misalnya 50 gimana? Misalnya pengelola 50 pengelola. Berarti investor 1 25, investor 2 25% ya. 25%, 25% seperti itu. Ini rumus yang saya buat. Jika teman-teman ingin rumus seperti ini, boleh nanti di komen di kolom komentar, nanti ini saya arahkan ke WA ya. Nah, kemudian di sini ada perkiraan margin, artinya kita ini pertama kita belum buka usaha, kita bisa perkirakan, oh saya sanggupnya misalnya per hari berapa targetnya ya. Rata-rata, kita rata-rata kan misalnya 1 bulan itu kita dapat 1 juta misalnya ini. Ya, misalnya ini pendapatan margin eh, semuanya kotor ya, kotor 1 juta misalnya. Hari kerja. Hari kerja ini misalnya 1 bulan itu 26 hari karena hari Ahad atau hari Minggu itu libur seperti itu kan. Jadi perkiraan dapat pendapatan bulanannya itu 26 juta itu untuk totalnya ya. Kemudian pengambilan margin. Nah, jika teman-teman yang usahanya belum memiliki komputerisasi ini bisa kita perkirakan saja ya. Untuk marginnya biasanya untuk toko bangunan itu minimal 10% ya, minimal ya. Tapi bisalah kita buat 20 atau apa, tapi kita buat di sini contohkan saja 10%. Nah, jadi 2.600.000 ini pendapatan bersihnya ya, bersihnya per bulan. Nah, oh sorry ya, ini dari margin keuntungan ya, artinya bersih dari keuntungan. Ini belum potong gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini yang di bawah ini ada perkiraan biaya operasional per bulan, artinya di sini kita baru masukkan pengeluaran. Contoh gaji karyawan, misalnya dengan 1 juta itu kita memiliki karyawan 1 dengan gaji misalnya 1 bulannya itu misalnya ini kita misalkan saja ya. 1 bulan itu saya gaji 700 misalnya. Karena toko saya masih toko material, toko besi misalnya kan, jual-jual peralatan, tukang seperti itu. Kemudian listrik berapa? Misalnya listriknya 50.000 per bulan. Misalkan saja ini ya. Sorry. Peralatan misalnya peralatan 20.000. Ya. Kemudian penyusutan, artinya penyusutan itu kayak inventaris. Seperti misalnya bola lampu itu kita harus masukkan penyusutannya untuk misalnya nanti bola lampunya putus, itu penggantiannya dari biaya penyusutan, atau mau dikosongkan boleh, nggak masalah. Ini kita kosongkan saja, nggak masalah. Transport. Nah, transport misalnya kita buat 100.000 per bulan. Kemudian lain-lain ini misalnya kita buatkan saja ini 100.000 juga. Nah, jadi total pengeluaran bulanan kita itu, biaya operasional bulanan itu 970. Nah, di sini sudah langsung otomatis ya, pendapatan tadi 2.600.000, pendapatan dari margin bersihnya. Kemudian biaya operasional itu ada 970. Kemudian laba bersihnya itu ada di angka 1.630. Nah, dari 1.360 ini barulah dibagi ke investor dan pengelola. Artinya 25%, 25% pengelola investor 1, investor 2, kemudian pengelola ada 50%. Jadi dapatnya di angka investor itu mendapat 7.500 dan pengelola 815.000. Nah, seperti ini. Ini kita sudah dapat hasilnya. Saya di awal kami diskusi itu ini saya jabarkan. Jadi pengelola investor mereka, oh berarti saya akan dapat sekian, akan ya kan, minimalnya berapa ya kan, minimalnya berapa. Insya Allah kan bisa kita genjot untuk produksinya atau pendapatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai pengelola yang ingin mencari investor itu memang kita harus menyiapkan segala sesuatu untuk memang meyakinkan para investor
mempercayakan keuangannya kepada kita. Jadi saya buatkan seperti ini, saya tunjukkan, ya pembagian seperti ini, biaya operasionalnya minimal sekian, ya perkiraan pendapatan hariannya sekian, hari kerjanya sekian, dan pengambilan margin sekian. Nah, kemudian gaji karyawan sekian-sekian, saya jelaskan semua, dapatlah hasilnya ini dividen bersih ya. Jadi teman-teman, ini saya terapkan di toko bangunan saya ya. Jadi bukan saya belajar dari situs mana, itu enggak ya. Alhamdulillah ini saya terapkan semua. Oke teman-teman, bagi yang teman-teman yang ingin bertanya lebih mendalam tentang pembagian hasil atau investor, boleh di komen di kolom komentar ya. Sampai sini dulu video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.